Halo pemirsa Insert, hari ini tanggal 26 Mei 2017 adalah hari yang bahagia buat saya dan keluarga karena anggota keluarga kami bertambah nih, dapat anugerah lahir si kembar, putri-putri kami. Alhamdulillah tadi melalui operasi sesar, tadi pagi berlangsung dengan lancar dan begitu selesai di ruang pemulihan, karena alhamdulillah babynya juga dianggap kuat dan sehat, bisa ikut bareng sama mamanya ke kamar. Nah, ini mamanya masih dalam proses pemulihan. Karena kembar dan juga satu agak sungsang posisinya, yang satu sih benar di jalan lahir. Jadi terpaksa kita putusin operasi sesar supaya mengurangi risiko. Ya sekarang dari tadi pagi sampai 24 jam, berarti besok pagi baru boleh bangun, baru boleh duduk. Sementara ini ya sekarang cuma bisa tiduran, terus babynya tidur di situ deh bareng sama kita. Namanya yang pertama Alika Kania Anindya, yang kedua namanya Kalia Anika Anindya. Tapi artinya sama dua-duanya, yaitu putri cantik yang sempurna dan membawa kebahagiaan dan selalu merasa bahagia juga. Itu harapan dan doa orang tuanya sih, doa kita berdua. Harapannya mudah-mudahan nih jadi putri-putri yang selalu ceria, yang baik, yang cerdas, yang pintar, soleha, berbakti, berguna. Udah gitu juga selalu membawa kebahagiaan untuk orang banyak. Sejak menikah pada tahun 2013 silam, Bayu dan Elsie mengaku sangat merindukan kehadiran sang buah hati di tengah kehadiran mereka. Dengan rona bahagia yang terus dirasakannya, Bayu mencoba untuk bisa tetap siaga menjaga sang istri beserta si cabang bayi yang ketika itu masih berada dalam kandungan. Hanya untuk saling mencintai. Aduh, happy banget dikasih anugerah sama Allah yang luar biasa ya, langsung dikasih rezeki 2. Jadi kita seneng banget, emang udah ditunggu-tunggu juga gitu, udah hampir 3 tahun. Iya, saya ikutin proses dari awal karena ini adalah kehamilan pertama buat istri saya. Jadi ya dari awal ya kita ikutin dan tiap bulan ikut kontrol, ikutin perkembangannya. Lucunya, kedua pasangan ini bisa saling bekerja sama untuk menenangkan kegugupan satu sama lain. Salah satunya di saat detik-detik menanti kelahiran si kembar, pasangan suami istri ini malah menyempatkan diri untuk menonton film di sebuah bioskop sehari sebelum tanggal kelahiran yang telah ditentukan. Atas permintaan sang istri, Bayu pun menuruti kemauan istri tercinta yang ingin menyaksikan aktor favoritnya berperan dalam sebuah film layar lebar. Ini karena memang kita operasi sesar, kita udah tahu. Jadi lahirnya hari ini rencananya operasi tindakan dilakukan jam 6 pagi. Makanya kemarin kita masuk ke rumah sakit ini jam 8 malam. Sebelumnya malah dia ngajak nonton dulu, mau ketemu Johnny Depp. Jadi nonton dulu Pirates of the Caribbean. Kita nonton dulu siang, sore ya. Sore kita nonton dulu, jalan-jalan, pokoknya ya nikmatin dulu. Sekali ya mas. Ya udah. Pas di kamar operasi juga kemarin dari request sama dokternya mau ada musik, jadi kita bawa speaker. Pakai speaker di ruang operasi, pasang musik biar dianya juga rileks, santai, dan alhamdulillah sih prosesnya jadi lebih lancar ya. Setelah mendapat kritikan pedas dari netizen lantaran mengunggah foto Ariel Noah yang terlihat gemuk, lagi-lagi Sofia Latjuba mendapat hujatan netizen setelah mengunggah sebuah foto yang mengenakan penutup kepala. Dalam foto yang diedit hitam putih itu, terlihat Sofia tengah berada di pinggir pantai dengan mengenakan selendang yang menutupi kepalanya. Bukan netizen namanya kalau tidak mencari celah untuk memberikan komentar. Dalam foto itu, Sofia terlihat cantik seperti biasanya. Namun beberapa netizen salah fokus dengan paha kekasih Ariel Noah itu. Tak ayal, kolom komentar dalam akun Instagramnya dibanjiri pro kontra pengguna jagat maya. Tak sedikit yang memuji keseksian wanita 46 tahun ini. Namun ada yang menyayangkan kenapa hanya bagian kepalanya saja yang ditutup. Sidang perceraian Aming Sugandi dan Evelyn Anjani kembali digelar pada Jumat lalu.
Diketahui keduanya sudah sepakat untuk berpisah. Kesimpulan dari hasil persidangan itu ialah Aming akan memberikan kewajibannya jika permohonan perceraian dikabulkan oleh majelis hakim. Disebutkan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai baik-baik. Diketahui pula Evelyn akan menerima sebuah apartemen dan uang jutaan rupiah setiap bulannya. Mengenai pemberian apartemen, pihak Evelyn mengungkapkan tidak ada permintaan khusus dari Evelyn. Mereka berkata bahwa Aming memberikannya secara tulus dan pihak Evelyn hanya menerima pemberian itu. Dipertegas oleh kuasa hukumnya bahwa Evelyn bukan menerima perceraian lantaran karena apartemen. Ia mengaku perempuan yang makin terlihat feminim itu sudah rela dan ikhlas untuk berpisah dengan Aming. Sebagai orang tua, momen Ramadan biasanya dimanfaatkan untuk mengajarkan buah hatinya untuk berpuasa, termasuk bagi artis cantik Ashanty. Menyambut bulan Ramadan tahun ini, istri dari musisi sekaligus anggota DPR Anang Hermansyah itu rupanya berniat untuk mengajak buah hatinya Arsy untuk ikut berpuasa. Mengajari si kecil menahan haus dan lapar selama bulan puasa, pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ashanty. Selain karena usia Arsy yang masih balita, Ashanty enggan memaksa gadis kecilnya itu berpuasa selama 1 hari penuh. Namun paling tidak, Arsy bisa ikut merasakan hikmatnya orang berpuasa, hingga menyantap hidangan berbuka setelah seharian puasa dan bangun subuh untuk sahur. Ngajarin ini mau puasa ya? Coba, Mas, Acio mau puasa bilang. Lo, gak bisa diam tuh, lihat. Anak perempuan tuh diem gitu loh. Aduh, mau foto aja. Ini luar biasa banget ini bener. Ya nanti kalau bisa pengen bangunin dia sahur, kan lucu kan jadinya. Tapi dia kebo sih susah kayak mamanya. Gak juga, aku sekarang sih gak kebo juga udah enggak semenjak punya yang kecil-kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain belajar menahan haus dan lapar di bulan puasa, menginjak usia 2 tahun, Arsy tak mau kalah dengan umat muslim dewasa, yaitu tampil manis dengan busana muslim seperti hijab dan mukena. Meski tak setiap hari dikenakan, namun sang bunda Ashanty cukup sering mengunggah foto-foto menggemaskan Arsy yang sedang mengenakan busana muslim. Rupanya penampilan Arsy ini tak lain berkat sang bunda yang perlahan mulai mengenalkan Arsy tentang fungsi mukena dan hijab. Kira-kira yang mana favorit pemirsa? Belum lama ini, Ashanty mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Arsy mengenakan mukena ungu berpita. Dalam foto tersebut, Arsy terlihat pasrah saat difoto. Tak hanya itu saja, wajah polos Arsy membuat netizen gemas. Dalam postingan selanjutnya, Ashanty sempat merekam momen saat ia meminta Arsy melafalkan doa. Sambil sibuk sendiri, Arsy merapikan mukena yang dikenakannya. Arsy pun langsung berdiri dan mengikuti arahan sang bunda untuk berdoa. Dengan lirih, Arsy mengucapkan doa tersebut. Video singkat ini mendapat banyak komentar positif dari netizen. Coba doanya gimana? Doanya gimana sayang? What? Video ini diambil saat Arsy dan keluarga bertolak ke Tanah Suci sekitar bulan Februari lalu. Cio, panggilan sayang Ashanty untuk Arsy, terlihat berseri-seri saat dipuji sang bunda. Meski sering mengenakan hijab, ada kalanya Arsy merasa gerah dan melepas hijabnya. Seperti yang terlihat dalam video barusan, entah karena panas atau belum terbiasa berhijab, Arsy langsung menarik hingga hijabnya pun terlepas. Selama berada di Tanah Suci, Arsy rupanya sempat bertemu dengan balita tampan Rafathar yang juga ikut dalam perjalanan umroh bersama keluarganya. Kedua balita ini sama-sama mengenakan busana muslim. Ini dia beberapa momen kebersamaan Arsy dan Rafathar saat bertemu di Tanah Suci. Aduh Arsy. Astagfirullah, Arsy centil banget sih. Ya Allah, Arsy, Rafathar. Ya Allah, ya Allah. Tak mau kalah dengan putri kecilnya, Ashanty mengawali momen bulan puasanya dengan perlahan membiasakan diri mengenakan hijab. Diakuinya, untuk saat ini, ia belum sepenuhnya bisa tampil berhijab. Namun ia bertutur ingin memulainya lewat usaha berjualan hijab yang sedang digelutinya belakangan ini. Berharap ia bisa mendapatkan hidayah untuk menutup auratnya. Akankah tahun ini Ashanty akan mewujudkan niatnya untuk berhijab? Duniawiku masih sangat berjalan, masih sangat itu karena aku banyak harus cari uang, aku show, aku apa, yang kadang kayak orang nanya, Shan kapan sih berhijab? Aku bilang, aku menunggu panggilan hati. Kenapa? Kayak sekarang aku jualan hijab, aku menunggu semoga dengan ini aku terbiasa, terus akhirnya kepanggil kan. Cuma aku nggak mau,
oh lagi tren jualan hijab terus aku harus berhijab, nanti copot, nggak mau. Ya memang aku nggak berhijab, terus kalau aku jualan hijab kan nggak ada salahnya kan. Kalau memang bagus dan orang mau beli kan akhirnya, dan kalau gara-gara itu jadi semakin banyak yang berhijab kan alhamdulillah. Tapi kalau ditanya aku berhijab, insya Allah nggak mungkin semua perempuan muslim nggak mau berhijab, cuma mungkin ada waktunya. Aku ngerasa benerin dulu deh hati aku deh, benerin dulu deh, aku masih suka ngomel-ngomel, masih suka mungkin banyak hal lah yang mungkin banyak dosa gitu ya. Jadi kalau mau berhijab tapi aku masih banyak dosa, rasanya gak pantas ya gitu. Aku pengen bukan harus bersih-bersih banget, tapi aku yakin gitu, oke aku pakai gitu. Nah itu udah tuh kebenah tuh semua gitu. Tapi kalau ditanya kapan, ya tunggu aja, aku juga lagi menunggu ini. Diakui Ashanti, niat untuk mengubah penampilan lebih muslimah tentu akan ada saatnya. Kini ia berniat untuk memperbaiki diri sampai menanti hidayah dari Sang Ilahi. Aku kayak gini, temenku banyak yang mungkin aku kenal, kayak aku nggak sebandel mereka deh, kok udah pakai hijab ya. Aku tanya, kamu kenapa sih pakai hijab? Aku dapat hidayah. Kok bahagia banget ya, aku kayak kok belum dapet hidayah gitu ya gitu. Tapi aku bilang ini proses hidup gitu, yang aku nggak mau jadi orang munafik. Aku berusaha terus memperbaiki diri, dan aku berusaha, aku pasti suatu saat, kata orang ya keburu mati, ya jangan, kita kan selalu, yang penting aku selalu berdoa sama Allah, aku menunggu panggilan hati, aku mau pakai hijab.